Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Melis, kembali lagi bersama Bisik Podcast, bincang setiap Kamis. Perkenalkan, nama saya Ridwan Panggabean. Saya hari ini sebagai host. Sebelum lanjut, saya kenalin diri dulu ya. Nama saya Ridwan Panggabean, saya di KPU Kota Dumai ini sebagai staf pelaksana dan masih CPNS. Jadi belum ada logo KPU-nya di sini ya, jadi itu namanya. Oke, di episode kedua kali ini kita akan membahas seputar struktur organisasi KPU Kota Dumai itu sendiri. Jadi ada apa aja sih di KPU Kota Dumai dan siapa sih yang mengatur dan memimpin itu? Nah, untuk menjawab itu semua, kita kedatangan narasumber yang merupakan raja terakhir dari KPU Kota Dumai itu sendiri. Tak perlu berlama-lama lagi, kita sambut ada Bapak Sulfan dan Bapak Budi Suryono. Halo dulu kamera Pak. Halo. Oke, halo teman Meli. Nah, Pak Sulfan sendiri di KPU Kota Dumai ini merupakan ketua KPU Kota Dumai. Ingat ya, ketua KPU Kota Dumai. Jadi jangan ada yang tanya siapa sih ketua KPU Kota Dumai, sudah pasti Pak Sulfan. Kemudian Pak Budi Suryono adalah sekretaris di KPU Kota Dumai itu sendiri. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita berkenalan dulu nih lebih jauh tentang biografinya, latar belakang pendidikan dan latar belakang bekerja dulu sebagai apa gitu sebelum di KPU Kota Dumai. Pertama kita tanya-tanya dulu singkat sama Pak Zulfan. Pak Zulfan, baik, kabarnya gimana Pak Zulfan? Alhamdulillah baik, Bang Pandu. Bang Pandu nggak tuh ya Bang Pandu? Oke, ini sebelum kita lanjut, teman memilih ini pengen tahu nih biografi Bapak sendiri itu sebelumnya ada di mana dan bagaimana sebelum di KPU Kota Dumai ini? Baik, terima kasih Bang Pandu. Berkenaan dengan latar belakang saya, pendidikan itu saya menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Medan dan saya lanjutkan di Pasca Sarjana UIR Universitas Islam Riau. Alhamdulillah udah selesai. Dan riwayat kerjaan ya sebelum di Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, saya dulu diamanahkan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai. Di Bawaslu. Bawaslu. Bawaslu sendiri ya. Berarti dulunya di Medan jurusan sipil yang di UIR hukum. Oh, berarti magister hukum Bapak ini kira-kira itu. Dan sebelumnya sudah di Bawaslu selama berapa lama Pak? Di Bawaslu 1 periode. 1 periode. Jadi sebenarnya kami sudah mengetahui cara-cara kerja Bawaslu itu sendiri ya. Jadi kita bisa mengetahuinya. Oke, selanjutnya kita ke Pak Budi Suryono. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bang Ando. Ini Pak Budi ini Pak Sek saya nih. Jadi saya nggak bisa sembarangan ini gini. Pak Susani, Pak Budi boleh deh cerita dulu gimana sih dari dulu awalnya di mana bekerja di mana dan sampai gimana perjalanannya sampai KPU Kota Dumai sebagai sekretaris KPU Dumai. Oke, terima kasih Bang Ando. Iya. Pertama mungkin ya panjang lebar juga ini terkait dengan kalau tentang pendidikan lah kan. Apa-apa Pak Ahmad. Kalau pendidikan memang sebagai saya di Bengkalis, di SMP SMA di Bengkalis. Bengkalis Pak ya. Ya di Bengkalis. Nanti saya di APDN. APDN Pak Ando. APDN ya. APDN. Bukan IPDN, APDN. Apa bedanya dengan IPDN nih Pak? Kalau APDN itu dia Akademi Pemerintahan. Oh. Kalau IPDN Institut Pemerintahan. APDN. Ya. Oke. Jadi saya tahun 88 tuh. Tahun 88 di Baru, APDN terakhir. Baru tahun 88. Terus saya melanjutkan pendidikan S1-nya di USU. USU tahun 96. Sampai 98. Terus lanjut S2 di Undi, izin ke kebijakan publik tahun 2002. Iya. Saya mengerjakan S2, magister kebijakan publik. Terus terkait dengan pekerjaan, memang saya sudah lama juga nih bekerja lebih kurang 35 tahun. 35 tahun. Yang pegawai negeri sebelum Februari tahun 90, kalau sekarang tahun 2005, berarti lebih kurang 35 tahun ya. 35 tahun. 35 tahun sudah mengabdi saya PNS atau ASN. Iya betul Pak. Terus jabatan saya kita mulai aja dari Eselon 3 lah ya, karena baru dulu. Jabatan itu saya ada Eselon 5, ada Eselon 4. Oh, tapi kalau sini nggak ada ya Pak? Ada di Pemko aja lah. Saya tahu sejak tahun 2000
5 itu sudah menjabat selaku Kepala Bidang Organisasi di BHKD 2005 sampai 2007. Oke. Ya. Terus 2008 sampai 2010 itu di Kabah Pelabatan Organisasi di Setara Daerah Pegunungan. Selanjutnya 2010 sampai 2011, 2014 di 2010 sampai 2011 di Sekretaris Dinas Sosial. Dinas sosial ya Pak? Nah, ada dinas sosial di 10 sampai 2011. Iya. Nah, 2011 sampai 2014 saya pindah lagi mutasi ke Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil. Dari 2011 sampai ya 2014 sampai 2017 pindah lagi menjadi sekretaris juga. Ini spesialis sekretaris saya ini sekian tahun. Sekretaris. Kita lihat Iya betul Pak. jadi sekretaris di Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat. Koperasi Di situ nomenklaturnya ada 2 tuh. Di tahun 2016-17 itu sekretaris Koperasi, UKM dan Perindustrian dengan di organisasi yang sama Iya, ya, jadi sama tapi cuma pengembangan aja tuh. Iya. Sama aja. Nah di 2017 lah saya baru dipromosikan atau dimutasi lah oleh Iya. wali kota lah melalui yang Pak Ketua KPU. Saya di salah satu diusulkan menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Dumai pada tahun 2017 bulan April. Tapi mendapatkan jabatan Sekretaris KPU ini melalui beberapa tahapan juga. Ada seleksi juga Pak Nando. Iya Pak ya. Seleksinya selaku fit and proper test yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai pada saat itu ya, oleh Pak Daris dan kawan-kawan. Nah, saya baru dilantik di Sekretaris KPU Kota Dumai ini pada tahun bulan Juli 2017. 2 Juli 2017 Sampai sekarang. sampai sekarang di KPU Kota Dumai. Kota Jadi lebih Dumai. kurang 8 tahun 5 bulan. 8 tahun. Jabatan paling lama nih Pak. Selama hidup saya nih. Paling lama ya Ya, Pak. paling lama, Berarti Pak. kira-kira nanti sampai pensiun ya Pak. Oke. Iya. Berarti pensiun di KPU Kota Dumai. Oke, kita lanjut ya Pak. Nah, sebenarnya kan tadi kan kita kenalan podcast ini ada dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang banyak yang ini itu dan sebagainya, yang kalau di komen-komen di sosmed apalagi belakangan ini kadang kita lihatnya komen-komen netizen ini lumayan mengejutkan gitu ya Pak. Nah, untuk itu sebelum kita ke dalam, kita kenalkan dulu nih gimana sih struktur kelembagaan KPU Kota Dumai ini. Kalau saya sendiri sebelum saya jadi CPNS, saya juga masih baca-baca karena ternyata tidak seperti yang saya pikirkan bagaimana strukturnya. Jadi kita ke Pak Zulfan dulu. Nah, oke Pak Zulfan, ini pertanyaannya yang pertama itu adalah sebenarnya struktur KPU Kota Dumai itu seperti apa dan siapa saja komisionernya dan divisinya apa aja Pak? Boleh nggak Pak dijelasin gitu Pak? Oke, baik Bang Pandu, bicara tentang kelembagaan Komisi Pemilihan Umum. Iya. Tentunya kita tidak lepas dari konstitusi ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 22E angka 5 yang menyatakan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, ini fondasi awal dalam pembentukan lembaga KPU. Nah, selanjutnya juga diatur dalam turunan peraturan perundang-undangan yang hari ini berlaku, itu Undang-Undang 7 tahun 2017. Di tahun 2017. Yang mana ada terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Iya. itu di tingkat pusat, selanjutnya juga Komisi Pemilihan tingkat provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai. Iya. Dan dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga ini cukup unik, Pak Pandu. Iya. Cukup uniknya ada dua bagian, Dua bagian ya Pak. yang tataran komisioner Iya. dan sekretariat. Nah, di tataran komisioner itu ada ketua dan anggota yang jumlahnya itu 5 orang, 5 orang. dan sekretariatnya itu berbagai bidang Iya, Pak. yang dikomandoi oleh sekretaris Pak Sekretaris. Budi. Iya Pak. Nah,
ini yang saya sebutkan, lembaga ini cukup unik. Dalam satu gedung, dia dipimpin oleh dua pimpinan. Namun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, dua bagian ini selaras. Ya. Sekretariat itu adalah bagian dari supporting system dalam pelaksanaan tugas komisioner. Nah, di tataran komisioner, saya coba jelaskan tataran komisioner karena ini memang di ranahnya ketua dan anggota. Di komisioner itu ada dibagi 5 divisi. Ada 5 divisi. Di Bang Pando. Yang pertama itu divisi keuangan, umum, dan logistik. Keuangan, umum, dan itu serta-merta itu langsung melekat pada ketua. Dan untuk Kota Duma itu langsung diampu oleh saya sendiri. Untuk divisi yang kita singkat dengan divisi pool. Dan selanjutnya itu ada divisi teknis penyelenggaraan yang untuk Kota Duma itu diampu oleh Pak Saprijal, anggota KPU Kota Duma. Dan selanjutnya itu ada divisi yang ketiga, itu divisi hukum dan pengawasan internal yang diampu oleh anggota KPU yang bernama itu Pak Abdi Sopiandi. Masuk ke divisi keempat itu ada divisi perencanaan data dan informasi yang diampu oleh anggota KPU itu Pak Ferry. Ferry, yang selanjutnya itu ada divisi terakhir, divisi kelima itu divisi yang paling panjang. Sosialisasi pendidikan dan pemilih, terus juga partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, itu yang diampu oleh Bu Yolanda. Jadi di komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Duma itu ada berjumlah 5 orang. Ada 5 orang ya Pak. Yang mana masa jabatannya itu selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Berarti ada 5 divisi, ada 5 komisioner, dan pastinya ada 1 ketuanya, gitu kan. Nah, kita kembali ke Pak Budi lagi nih. Dia ada Pak Zulpan, Pak Budi. Nah, Pak Budi kan sudah jelas sekretaris, sudah pasti memimpin bagian sekretariat. Ya, sekretariat yang saya ini bagian dari sekretariat. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Zulpan bahwa sekretariat ini sebagai supporting system. Supporting system. Saya pernah baca itu Pak, ini pernah tanya ChatGPT, ternyata ada analogi antara komisioner dan sekretariat. Katanya sekretariat ini adalah mesin pesawat, sementara komisioner ini adalah pilot dan lain-lainnya. Jadi dibanding kita ini mesinnya, tapi itu kata ChatGPT ya, boleh nanti yang kalau mau tanya ChatGPT boleh kata saya, nanti kata saya nanti like-nya ceritanya. Kita kembali ke Pak Budi Soreani. Pertanyaan untuk Pak Budi Soreani yang sudah disiapkan oleh tim kreatifnya, kan di podcast ada tim kreatifnya. Untuk Pak Budi sendiri ya, bagaimana sih Pak hubungan kerja sehari-hari? Apa sih Pak peran untuk Pak Budi? Apa peran utama sekretariat dalam mendukung pekerjaan KPU Kota Duma? Jadi ngomongnya peran, karena tadi komisioner sudah menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, kita sebagai sekretariat saya termasuk nih ya, perannya bagaimana Pak menunjang KPU ini berjalan ini Pak? Boleh diceritain? Iya Pak. Saya menjelaskan apa juga dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa memang kita ini lembaga yang termasuk unik juga. Ini dalam arti ada dua organisasi lah, kata dua pimpinan dalam suatu organisasi. Yang mana yang pertama itu ketua dan anggota KPU Kota Duma yang diangkat memang berdasarkan periode ini sampai dengan selama 5 tahun. Nah, ada lebih lembaga yang namanya Sekretariat KPU Kota Duma. Contohnya saya selaku Sekretaris. Jadi Pak Yupon tidak menjelaskan bahwa di KPU itu ada beberapa divisi. Nah di sana ada 5 divisi, sementara kita di Sekretariat itu ada 4 subbagian. 4 subbagian ya. Jadi pertama itu ada subbagian pool,
KUL berarti keuangan umum dan logistik. Berarti hubungan kaitan dengan divisi berarti di KUL berhubungan kerja dengan Kasubagwo. Oke, baik Pak. Yang kedua, Kasubag perencanaan data dan informasi. Itu juga Kasubagnya dengan Kasubag perencanaan data dan informasi. Ada satu subag lagi, Kasubag teknis penyelenggaraan dan hukum. Jadi di situ di subag itu dia melakukan pekerjaan terhadap 2 divisi karena ada divisi teknis penyelenggaraan, ada divisi hukum dan pengawasan namanya. Jadi cuma satu Kasubag ini dia melakukan koordinasi atau komunikasi atau koordinasi atau kerja dengan 2 divisi. Yang satu Kasubag tadi ya, di teknis penyelenggaraan dan terakhir ada subag subjenis tapi subagnya nama Parhumas dan SDM, partisipasi hubungan masyarakat dan SDM. Tapi divisinya Sesbiklis, Parmas dan SDM. Gitu. Panjang tuh ya, dan Parmas dan SDM. Nah, di 4 subag inilah sebagai lembaga supporting seperti Bapak bilang tadi, lembaga pendukung. Lembaga kami sekarang ini kita semua melakukan fasilitasi terhadap tugas fungsi dari ketua dan anggota KPU. Dalam hal ini tugas fungsi divisi ya. Iya Pak. Karena kita harus memilih juga kapan kapasitas ketua kita menyebut ketua dan anggota, kapan kita menyebutnya divisi gitu. Baik Pak. Nah, kalau berkaitan dengan tugas kesekretariatan itu terkait dengan tugas divisinya. Nah, karena tugas fungsi divisi berlangsung tugas pengisi divisi pasti tugas Kasubag. Yang memfasilitasi kegiatan divisi gitu. Ini kalau dalam konteks biar itu baru disebutnya dalam pleno itu ketua dan anggota. Itu yang membedakan. Jadi kayak dengan posisi sekretariat, posisi divisi pasti menjadi posisi sekretariat. Yang dijabarkan di beberapa subbagian ya. Jadi itu kan Dok. Mengerti, mudah-mudahan teman memilih ini mengerti semua nih. Kalau saya sih ngerti aja. Jelas tadi kan dia bilang ada 5 divisi tapi subagnya ada 4. Artinya ada 1 subag yang 2 divisi. Untuk 2 divisi. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya. Terus tadi ada dijelaskan juga ada sekretariat, ada induk awalnya tetap sekretariat sama komisioner. Jadi beranak jadi ke bawah. Seperti itulah. Pokoknya kalian lama-lama makin bingung sebenarnya kalau gitu. Jadi untuk selanjutnya kan sepertinya nanti masyarakat bisa menilai kok seperti ada dua lembaga. Nah, kinerjanya gimana? Koordinasinya gimana nih berdua nih untuk menggabung kepemiluan sendiri itu? Mulai kita tanya dari Pak Zulfan ini kan. Jadi gampangnya pertanyaannya itu koordinasinya bagaimana? Apakah ada apa rutin atau ada setiap kegiatan dirampatin atau bagaimana? Boleh cerita sedikit lah Pak. Baik Pak Pandu, terkait dengan pola hubungan antara komisioner dan sekretariat ya itu memang berjalan seperti biasanya. Dan di KPU itu ada namanya hubungan, saya lupa itu PKPU terkait dengan pola hubungan kerja ya. Datur langsung masuk sampai dengan turunannya tata naskah kan gitu kan terkait dengan pelembagaan KPU. Nah, perlu disampaikan juga dalam proses pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan ketua dan anggota KPU ini juga semua mekanisme apapun namanya itu yang namanya kolektif kolegial itu melalui ruang-ruang pleno. Nah ini jelas juga diatur pengaturannya di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, tepatnya pada pasal 40, mekanisme pengambilan keputusan di dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan ke Komisi Pemilihan Umum ini. Yang mana juga di pasal 40 tersebut menjabarkan bahwa ada 2 jenis pleno. Pleno terbuka dan pleno tertutup. Ya, dan apapun bentuk produk pleno itu outputnya adalah keputusan yang kita laksanakan bersama-sama komisioner dan sekretariat. Nah, di dalam pelaksanaan tugas keseharian ya
di KPU Kota Dumai sebelum juga menjadi suatu bentuk output kegiatan itu, makanya di KPU Kota Dumai itu ada agenda rapat rutin, yang mana rapat rutin itu antara komisioner KPU Kota Dumai dan sekretariat. Di sana kita membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai. Oh, seperti itu ya. Diagendakan dalam rapat-rapat rutin. Jadi ada rapat rutin dan ada rapat plenonya Rapat juga pleno. nanti. Oke. Jadi sebenarnya sudah sangat menjauh sekali sih jawabannya. Makanya nggak susah sih mendengar namanya. Yang sudah bersinergi ada dua ya, tinggal koordinasi aja sebenarnya. Nah ini kita kemudian ada pertanyaan yang paling umum dan sangat ditanyakan oleh masyarakat di luar sana. Kerja KPU di luar musim pemilu ini ada nggak? Apa nggak? Nah, ini di sosial media ini banyak Pak. Jadi kemarin waktu di episode pertama bersama Bu Yola itu Pak Tian juga sudah menjelaskan. Tapi boleh nggak kalau dari sudut pandang Pak Zulfan dulu ya? Apa sih kerjaan KPU di luar kepemiluan? Boleh nggak Pak dijelasin ya, biar makin meyakinkan masyarakat. Siapa tahu satu episode nggak cukup menjelaskannya. Silakan Pak Zulfan. Nah, terkait dengan kerja-kerja KPU selaku lembaga negara, tentu tidak lepas dari aturan yang mengatur, Iya. Bang Pan. Nah, di aturan mengatur itu lagi-lagi kan rujukannya kelembagaan KPU ini ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Iya. Nah, tentu tentang terkait tugas, kewajiban dan kewenangan itu di Undang-Undang 7 itu tepatnya pada pasal 18 berkenaan dengan tugas dan kewajiban, serta juga berkenaan dengan kewenangan itu ada di pasal 18 dan 19. Nah, tadi kan pertanyaannya apa yang dilakukan oleh KPU? Iya, Pak. Pak Pandu. Pak. Nah, banyak hal yang dilakukan KPU. Ingat ya, banyak. Jadi kalau kita umpamakan Pak Pandu, di tahapan itu kita cuma tidurnya 3 jam. 3 jam. Nah, di non tahapan ini kita tidur dapat 8 jam. 8 jam ya, Pak. Iya. Artinya tugas kita juga panjang. Nah, yang menjadi poin penting dalam undang-undang itu adalah terkait dengan kewajiban KPU itu adalah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang kita lakukan dalam 1 tahun berjalan itu ada sebanyak 4 kali pleno terbuka. Oke, Pak. Baik, Per Pak. 3 bulannya. Per 3 bulan. Nah, dan dalam masa rentang waktu sebelum pleno itu kita melakukan melakukan pemutakhiran data pemilih atau BPT sebelumnya itu kita lakukan mutakhir terkait dengan TMS atau MS ya. TMS itu tidak memenuhi syarat yang lagi menjadi pemilih atau memenuhi syaratnya lagi menjadi pemilih. Nah, itu mekanisme kita kerja dan tentu itu berhubungan dengan stakeholder KPU-nya. Iya, betul, Pak. Yang mana juga kita mendapatkan data-data pemilih dari dari Mendagri. Nah, kita lakukan analisis dengan data DPT terakhir, baru nanti mungkin ada masukan-masukan dari lembaga-lembaga lain seperti BPS, BPJS terkait keberadaan pemilih atau pemilih yang sudah meninggal. Oh, ya Pak, pemilih yang sudah meninggal. Dan terkait juga data-data pemilih yang ganda yang kita temukan analisis terkait dengan masuknya data DP4 dari Mendagri. Oh, iya, Pak. Kita lakukan analisis dan ketika memang data itu harus kita lakukan penelusuran ke alamat, kita akan lakukan coklit terbatas. Coklit terbatas. Dengan mendatangi pemilih ke alamatnya. Mau dicek. Jadi kita cek nih, ada yang sebelumnya kalau udah meninggal ya dihapus. Ya. Terus yang sebelumnya tidak terdata kita masuk. data. Yang sudah 17, misalkan anak SMA kan 16 kan belum milih kan, 17 kan milih, didata ulang. Jadi itu dilakukan sebanyak berapa kali Pak?
Setahun itu 4 kali kali. kita pleno. Jadi memang datanya harus diupdate dulu. Namanya apa tadi Pak? Pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oke. Di samping itu juga ada tugas-tugas yang mungkin juga kita lakukan terkait dengan pendidikan pemilih pemula. Iya, betul Pak. Pendidikan pemilih pemula berkenaan dengan proses-proses pelaksanaan pemilu. Nah, itu kita lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita sosialisasikan ke perguruan tinggi, dan tidak menutup kemungkinan kepada masyarakat. Betul Pak. Ya. Jadi kita juga ada, jadi ke KPU juga melakukan sosialisasi misalnya ke sekolah nih kan sebelumnya bagaimana sih, masa ya 16 tahun dia besok memilih, dia nggak tahu apa-apa, jadi harus dididik dulu biar dia paham. Oke, kita kembali ke Pak Budi lagi. Nah, kalau tadi itu versi Pak Sulpan sebagai ketua, versi sekretariat nih menanggapi pertanyaan yang serupa. KPU kerjanya apa? Berarti sekretariat kan kerjanya apa? Nanti kayak yang di apa, isu-isu yang belakangan mulai banyak ini kan, nah, PNS nggak kerja dan sebagainya, ini dan isu-isu negatif tuh Pak. Boleh Pak nih dipatahkan isu itu, gimana cara dipatahkan tuh? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Ando. Iya. Menjawab pertanyaan terkait dengan tugas fungsi sekretariat. Saya pikir apa ini jelas Bapak, kalau KPU aja kerjanya ada berarti sekretariat. Iya kan? Nah, di sini Pak Jelas sudah Pak Sulpan dalam banyak lembar terkait memang salah satu kerjaan walaupun itu tidak pada tahapan, tapi non tahapan kita sebutkan, artinya pemutahiran data pemilih itu sudah tetap berlanjut gitu. Berlanjut ya Pak. Masa berlanjut itu artinya 2005 kita sudah melakukan kerjaan tugas fungsi terkait dengan pemutahiran data pemilih. Berarti kita tidak ada fokus sampainya, cuman volume pekerjaannya agak kurang. Kalau tahapan dalam 2 tahun terakhir menjelang pemilu itu volumenya banyak. Ya. Semua divisi pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan tahapan mereka. Kan? Jadi kalau terkait dengan sosialisasi, kemudian data pemilih itu memang menjelang 5 tahun menjelang pemilu itu sudah kita melaksanakan fokus di situ. Masih juga sekalian di mendukung apa yang dilakukan oleh masing-masing divisi gitu. Baik Pak. Jadi sekarang kita kan yang sampai oleh per triwulan kita melakukan pleno terhadap pemutahiran data pemilih. Iya. Nanti itu kan. Sosialisasi pun kita seni ini kan udah berlanjut juga ke sekolah, ke kampus. Yang kita tetap melakukan sosialisasi. Iya betul Pak. Masih juga pendidikan pemilih pemula. Divisi bekerja didampingi oleh sekretariat. Iya. Jadi di samping itu juga sekretariat kerja pun tidak putus nih. Contoh terkait dengan penyusunan laporan. Nah, apakah penyusunan laporan yang telah kita lakukan sebelumnya gitu, atau bisa setelah tahapan kan ada beberapa evaluasi laporan yang kita kerjakan. Artinya sudah ada tugas khusus target per subagian itu pun tidak terputus gitu. Artinya tetap berlanjut. Memang tugas khususnya apa adanya itulah kita tetap laksanakan. Apalagi tugas KPU-nya ada, saya pasti melekat di situ membantu ya, Pak. Sebagai lembaga supporting tadi itu. Ada tugas kepemiluan. Ini tanya Pak. Iya. Jadi sudah jelas ya teman memilih, jangan lagi lah bilang-bilang KPU ini begini, apalagi setelah isu-isu yang belakangan disorot nih KPU nih seperti ini, KPU aja, padahal KPU sudah menjalankan tugasnya dengan baik kalau dipikir-pikir, kalau dikaji lagi lebih dalam. Sebelum kita mengakhiri Pak, tadi sebenarnya kelewatan satu Pak. Tadi Pak Ketua sudah jelas kalau KPU punya divisi-divisi dan punya komisioner. Kalau sekretariat sendiri Pak, personilnya ini banyak yang nggak tahu. Sekretariat dijelaskan ada ASN. Nah boleh dijelaskan Pak, sekretariat ini isinya ASN, tapi ada nggak divisinya seperti apa? Boleh nggak Pak? Oh ya, terkait dengan lembaga sekretariat, KPU memang terdiri dari ada 3 jabatan di situ. Iya Pak. Kategorinya 3 jabatan. Pertama jabatan struktural yang di sekretaris dan 4 kepala subbagian. Iya. Ada jabatan pelaksana. Ada jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini di KPU saat ini kita ada 12 orang. Ada 8 orang. 8 orang. Dengan nama jabatan penata, kelola, pemilihan umum, ahli pertama. Ada 8 orang. Nah, sisanya itulah jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu berarti 8 sama 5 13 ada 18 orang ya, 18 orang. 18 orang ya, iya. Betul, 18 orang orang tuh ya. 17 orang. 17 kan orang. sekarang jumlahnya 30 orang. 30 orang ya. 30 orang. Ada 5 jabatan struktural, 8 jabatan fungsional, 13
di 17 jabatan pelaksana. Pelaksana. Jabatan pelaksana itu terdiri dari Ketua Pak Nando. Jabatannya apa? Penata kelola sistem dan teknologi informasi. Iya, itu kan ada berapa orang tuh? Penata Tiga. PKST ya, ada 5. Ada CPNS ada 3 di di Betul. Siti Sarah juga tuh Iya, jabatan PKST. sama. Ya. Terus ada jabatannya penelaah kebijakan, Oh iya. itu kan. Ada penata layanan personal, Iya. ada operator layanan personal. Jadi itulah jabatan-jabatan personal di bawah Kasubag. Ini jumlah sekarang asan ini jumlah 30 orang, terdiri dari 5 jabatan struktural, 8 jabatan nasional, dan 17 jabatan pelaksana. Itu Pak Nando. Jadi segitu dan sudah biar dikenal dan kalau di bawah sekretariatan sudah pasti semuanya ASN ya, Pak. Iya. Jadi Berarti- ASN kita itu kan ada PNS dan P3K. Iya, Pak, betul lah. Jadi berarti totalnya tadi yang ada 30 tadi 10. terdiri dari P3K dan PNS yang semua tergabung dalam ASN. Iya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Oke, udah panjang lebar nih. Kita tadi cerita udah berapa menit ya kira-kira? Ada berapa menit ya kira-kira? 31. Wih, panjang juga ya, Pak. Nggak Iya. apa-apa lah, ada waktu Iya. nih. Closing. Iya. Oke, sebelum closing nih, Pak. Sebelum kita akhiri, saya mau minta ada nggak pesan, mulai dari Pak Zurfan, ada nggak pesan-pesan untuk teman memilih, untuk masyarakat, terutama kepada masyarakat Kota Dumai sendiri tentang kelembagaan KPU Kota Dumai? Silakan, Pak. Baik, Bang Nando, terkait dengan kelembagaan KPU ini, tentu kami berharap pada seluruh masyarakat Kota Dumai dan juga KPU itu sendiri adalah lembaga yang sifatnya terbuka. Iya. Terbuka dan lembaga publik. Dan silakan ketika memang ingin mengetahui apa-apa saja tentang KPU dan bagaimana proses demokrasi di Kota Dumai ini, KPU Kota Dumai pada prinsipnya terbuka, dan itu memang menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan tentunya pada teman-teman pemilih dan masyarakat bahwasanya demokrasi ini adalah penting dalam keberlangsungan kita bernegara, menggunakan hak pilih kita. Dan tentu itu menjadi implementasi selaku warga negara Republik Indonesia bahwa kita cinta tentang negara kita, cinta tentang Republik Indonesia Betul, kita dengan menggunakan hak pilih kita dan sadar akan demokrasi. Baik. Mungkin itu Pak Bandung. Bagus sekali sebenarnya pesan-pesannya. Sebelum kita lanjut, kita untuk Pak Budi sendiri, kasih dong ini pesan kepada masyarakatnya. Kira-kira, silakan Pak. Baik, bagi teman buka masyarakat Kota Dumai, khususnya teman pemilih, mari kita tingkatkan partisipasi pemilih dan jadilah pemilih cerdas untuk pemilu yang akan datang. Wih, singkat ya, singkat, padat. Oke Pak, terima kasih Pak Zufan, terima kasih Pak Budi sudah datang di podcast isi podcast kami ini. Untuk teman memilih, jangan lupa ditonton Bisik Podcast KPU Kota Dumai yang tayang setiap Kamis. Jadi dia yang namanya udah Bisik Bincang setiap Kamis. Dan jangan lupa juga untuk teman memilih untuk di like, di komen, di subscribe seluruh sosmed yang ada punya KPU Kota Dumai. Nanti ada dia di dekat linknya di bawah sini ya. Tengah-tengah ada di link. Jadi jangan lupa di like-nya, di komen, di subscribe karena masih sedikit untuk ini. Jadi biar banyak gitu ya kan. Oke. Mungkin untuk hari ini itu aja. Saya Irfan Manggabean pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisik. Dadah.